Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up. Wiki, saya ada concern nih, kan Apa? libur Idul Adhanya cukup panjang ya. Betul. Biasanya tuh kumpul bersama keluarga, makan. Nah, berat badan Iya. saya tuh suka naik 1 kilo, 1,5. Apalagi kalau pas Idul Adha banyak sekali daging-daging kurban gitu yang dibagikan dan kita jadi agak lebih sering makan daging pada saat momen-momen itu gitu. Tapi sebetulnya kita bisa meraih berat badan ideal ini melalui bantuan startup ya berbasis health tech. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Jonathan Luhur, beliau adalah CEO dari Fatkilla. Selamat pagi Mas Jonathan. Selamat pagi semua, semangat pagi hari Senin. Selamat pagi hari Senin. Semangat Oke. pagi. Walaupun memang sebentar lagi kita mau libur lagi ya karena cuti bersama ini agak diperpanjang nih Mas Jonathan. Oke, bicara mengenai perkembangan gaya hidup dari masyarakat untuk perkembangan gaya hidup sehat di masyarakat, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa Mas Jonathan? Saya melihatnya seperti ini Mas. Jadi memang sejak COVID ini banyak penumpukan lemak. Kita semua hampir berhasil menumbuhkan lemak banyak sekali. Jadi memang sekarang sudah masuk zaman endemi. Orang-orang Indonesia pun sekarang sudah banyak semakin aware lagi dengan namanya kesehatan ya. Jadi memang sekarang mereka sudah aware, lalu mereka mulai mulai memikirkan gimana sih caranya turunin berat badan dengan baik seperti itu. Oke, Tapi memang sebetulnya di luar itu semua masalah kegemukan ini sudah ada sih dari dulu sih. Indonesia itu 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami kegemukan. Dan Indonesia itu peringkat keempat di Asia dengan tingkat obesitas tertinggi dan nomor 10 di dunia dengan tingkat obesitas tertinggi. Jadi memang masalah ini cukup serius dan dengan adanya kemarin COVID, orang jadi semakin aware, wah sekarang kayaknya saya mesti benar-benar hidup sehat dan juga menurunkan lemak nih sekarang. Yeah. Oke, menurunkan lemak ini bukan hanya untuk memperoleh bentuk badan yang proporsional, tetapi lebih ke mencermati juga persoalan kesehatan gitu ya. Nah, apa Betul. yang ditawarkan oleh Fatkilla? Jadi kalau di Fatkilla sendiri kita menawarkan program diet. Program diet kita ini bisa ngebantu menurunkan berat badan sampai 15 kilo hanya dalam 3 bulan dengan cara yang cepat, sehat, tapi aman. Oke. Jadi memang biasanya yang instan itu suka nggak aman ya. Tapi Kok kalau di bisa program cepat, kita itu, sehat tapi aman tuh gimana itu? Kok bisa? oke, jadi kita menawarkan program komprehensif di mana tim kita itu di dalamnya pada saat orang join program diet kita itu, klien akan dibantu oleh dokter, ahli gizi, dan juga fitness coach. Jadi mereka akan diberikan program, baik itu program medication dari dokter kita, lalu program nutrisi dan juga program aktivitas harian, dan tiga-tiganya ini dilakukan bisa dari mana saja tanpa harus misalkan pergi ke gym ataupun ke tempat-tempat yang bisa ke klinik atau apapun, bisa dilakukan dari mana saja. Oke, jadi sebetulnya ini dilakukan secara komprehensif ya dari asupan nutrisinya, pola latihannya dan juga gaya hidup yang harus di-maintain agar si berat badannya juga dapat ada di kondisi yang ideal gitu ya. Iya, betul. Dan juga Oke. dibantu oleh program dokter kita. Jadi dokter kita akan memberikan obat dan juga suplemen untuk membantu menurunkan berat badan juga. Jadi ada support tools-nya juga. Oke, baik, kita masih ada satu segmen Mas Yonatan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya. Dan bersama tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Jonathan Luhur, beliau adalah CEO dari Fatkilla. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa cara kerjanya untuk menurunkan berat badan dan juga memberi efek sehat karena ini bekerja sama dengan sejumlah dokter, begitu yang ahli di bidangnya tentunya adalah obat dan suplemen. Nah, biasanya seperti saya wanita-wanita itu takut kalau obat-obat ini membuat jantung deg-degan, berpacu lebih kencang begitu ya. Biasanya obat diet begitu. Tanggapan dari Mas Jonathan bagaimana? Ya, jadi banyak sekali memang klien-klien kita itu mengatakan hal yang sama sebelum mereka join program kita. Tapi bedanya adalah di sini kita melakukan konsultasi, klien kita melakukan konsultasi dulu dengan dokter kita. Jadi secara medis akan dianalisa dulu via online, lalu ditanyakan apakah ada medical history, sebelumnya seperti apa, penggunaan obatnya. Dan itu semua memang bisa dibilang obat dan suplemen ini kita personalisasi. Jadi seperti kita ke dokter aja. Jadi memang setelah klien-klien kita join program kita, terus mereka mengkonsumsi program dokter kita yaitu obat dan suplemen, mereka tidak merasakan hal yang sama. Karena setiap hari juga diawasi oleh dokter kita juga.
progres mereka. Apakah memang ada keluhan atau memang ada efek-efek samping yang tidak diinginkan. Nah, itu langsung Oke. kita tanggapi. Atau ini mungkin kekurangannya hanya Ya. butuh penerapan gaya hidup sehat karena tergantung kebutuhan juga ya. ya betul, obat dan suplemen hanya sebuah tools dan support system saja sebetulnya. Oke, ini tadi berarti programnya apakah hanya menyediakan konsultasi bersama dokter, kemudian juga memberikan program latihan, atau juga termasuk misalnya ada catering dietnya gitu? Seperti apa, Mas Jonathan? Ya, jadi kalau untuk programnya sendiri, selain dapat program dokter, nutrisi, dan ahli gizi, mereka setiap hari akan dibimbing via chat dengan ahli gizi dan coach kita juga. Jadi bedanya mungkin kalau misalkan kita pergi ke gym, kita misalkan saya personal trainer, 1 jam aja interaksinya dengan personal trainernya kan. Tapi Yeah. kalau misalnya ikut join program kita, diawasi setiap hari, setiap menit, setiap jam. Misalkan kayak orang seperti saya orang sibuk. Misalkan pada saya ada meeting, saya mau ke restoran A misalkan. Saya tinggal bilang ke personal ahli gizi saya mau makan di tempat A. Saya makan apa ya supaya saya bisa tetap di program ini tidak melebihi target kalori harian saya. Jadi Baik. benar-benar interaksinya setiap hari, setiap menit. Oke, jadi tidak memang menyediakan catering dietnya ya, hanya program saja Belum. gitu ya? Baik. Oke, baik. Fat Killa sendiri ini kan sudah berjalan 2 tahun ya. Animo dari target marketnya tadi seperti apa? Oh, sangat baik sekali. Jadi karena kita itu tidak menargetkan orang-orang yang sudah nge-gym atau sudah aktif olahraga. Jadi market kita itu, klien kita kebanyakan adalah orang-orang awam yang baru mau mulai menurunkan berat badan, tapi mereka bingung mesti kemana. Dan salah satunya adalah saya sekitar sebelum saya memulai Fat Killa ini. Oke. Range dari membershipnya itu berapa sampai berapa, Mas Jonathan? Kalau ikut programnya sendiri, untuk program diet komprehensif ini, sebulan itu harganya di 2 juta. Oke. Dan ini programnya untuk 3 bulan. Ya. Sudah berapa? Tapi untuk masalah ya, Baik, sudah berapa banyak yang join? yang sudah dari 2 tahun terakhir ini yang sudah join sudah ratusan sih ya. Oh. Dan Baik. kita sudah ngebantuin orang kurusin badan udah dari 2 tahun lalu sih. Udah semakin banyak orang yang lebih turun berat badannya, dan juga yang paling penting adalah bisa lebih sehat begitu ya, supaya bisa lebih produktif. Mas Jonathan, waktu Ya. kita sangat terbatas pagi hari ini. Semoga memang perbincangan hari ini dapat menginspirasi semua orang untuk melakukan gaya hidup yang lebih sehat ya. Sukses untuk Anda, sampai jumpa, sehat selalu. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Wah, tertarik nggak join Fat Killa? Bisa jadi salah satu opsi untuk menurunkan berat badan, karena di belakangan juga saya ini kayaknya celana udah kesempitan, baju udah kesempitan gitu. Tapi Jadi kan kayaknya harus dikencengin lagi Kamu kan olahraganya. sudah rajin nge-gym, tadi dibilang Ya. nggak ditargetkan untuk mungkin saya ya. Oke, Ya. baik. Nanti saya mau intip-intip untuk join. Tapi pemirsa, sebelum kami akhiri, kami update terlebih dahulu untuk jalannya perdagangan sesi IHSG ya. pertama pada pagi hari ini. Dari sesi 1 tadi hingga kurang lebih 27 menit, di mana indeks harga saham gabungan dapat Anda saksikan selengkapnya di layar. IHSG pada pagi hari ini pemirsa terpantau masih melemah tipis, masih malu-malu 0,05% atau 8 poin di 6.633. Oke, Oke, sejauh ini IHSG bergerak melemah begitu ya. Dan ini juga sudah dapat Anda saksikan di layar televisi untuk top gainers dan juga top losersnya. Ini Baik. adalah saham-saham yang menjadi penggerak utama pada pagi hari ini di pekan yang pendek ini begitu ya, di mana ada saham-saham seperti Bima Sakti, kemudian ada VKTR, Gudang Garam, Astra, BBCA, Gainers. Losersnya masih PTBA yang melemah 14%, pemirsa GoTo, Antam, BMTR, kemudian Wifi, Arto, atau selengkapnya bisa Anda saksikan di data RTI Anda ya. Sudah 90 menit kami menemani Anda pemirsa dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning.